Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga saya di sini bisa mempresentasikan hasil tugas saya. Ibu Eko Ratnawati selaku dosen farmakoterapi yang saya hormati, dan teman-teman sekalian yang dapat menonton video ini yang saya cintai. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Marsha Asiana dari S1 Farmasi kelas 1A dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang saluran pencernaan, penyakit saluran pencernaan. Dan saya memilih satu judul, yaitu batu empedu. Kalian pasti tidak asing lagi dengan kata batu empedu, dan mungkin dari kalian sudah ada yang tahu apa itu batu empedu. Baik, materi pertama kita akan membahas tentang pengertian. Apa sih batu empedu itu? Mari kita bahas di sini. Batu empedu adalah kondisi sakit perut secara mendadak akibat terbentuknya batu di dalam kantung empedu. Batu empedu juga bisa terjadi di saluran empedu. Orang yang mengalami penyakit batu empedu terkadang atau memang biasanya diharuskan untuk mengangkat batu empedu melalui operasi. Adapun juga penderita empedu yang tidak memiliki gejala yang terlalu parah atau yang sering kambuh, jadi pengobatan batu empedu tidak perlu melakukan operasi, namun dengan selanjutnya adalah gejala batu empedu. Kondisi penderita batu empedu yang memiliki gejala ringan jarang menimbulkan gejala, atau kita mungkin sangat susah untuk mendeteksi apakah pasien menderita batu empedu atau penyakit yang lainnya. Baik, selanjutnya gejala batu empedu adalah nyeri secara mendadak di bagian kanan atau di bagian tengah perut. Dan sakit perut juga disertai dengan mual, muntah, urin berwarna gelap, mah, nafsu makan turun, dan diare. Baik, selanjutnya adalah cara pengobatan batu empedu. Gimana sih cara mengobatinya? Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu, dan saya juga di sini masih belajar. Mari kita ulas sedikit cara pengobatan batu empedu. Baik, yang pertama adalah dengan cara operasi. Cara ini sering digunakan untuk penderita batu empedu yang mempunyai gejala yang parah dan juga yang sering kambuh. Yang kedua adalah dengan cara pengobatan tanpa operasi. Di sini menggunakan alat endoskopi, yaitu bernama alat ERCP. Alat ini disertai oleh kamera, dan cara pengoperasiannya dimasukkan ke dalam saluran empedu di dekat usus kecil lewat mulut. Yang ketiga yaitu menggunakan metode terapi. Jadi dokter umumnya meresepkan obat untuk penderita batu empedu yang memiliki batu berukuran kecil. Namun terapi ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas definisi gejala apa aja sih yang dirasakan oleh penderita, dan sekarang kita akan membahas tentang makanan apa aja sih yang harus dihindari oleh penderita batu empedu. Yang pertama adalah daging berlemak. Daging berlemak adalah salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan munculnya batu empedu. Yang kedua adalah susu produk dengan lemak yang tinggi. Yang ketiga adalah makanan siap saji. Yang keempat adalah gula buatan. Yang kelima tepung-tepungan. Dan yang terakhir adalah daging olahan. Baik, sekarang saya akan sedikit memberikan informasi kepada Anda
terkait dengan kasus penderita batu empedu. Epidemiologi batu empedu di negara maju sekitar 10-15% dari populasi dewasa dengan prevalensi jenis batu empedu kolesterol. Sedangkan di negara Asia, di epidemiologi batu empedu berkisar 3-10%. Di Asia, prevalensi batu empedu berkisar di angka 3-10%. Pada suatu studi ditemukan prevalensi batu empedu adalah 3,2% di Jepang, 10,7% di Tiongkok, 7,1% di India Utara, dan 5% di Taiwan. Batu empedu pigmen coklat pada ductus coledochus lebih sering ditemukan di Asia. Hal ini berkaitan dengan investasi parasit. Namun, seiring dengan meningkatnya asupan pola diet barat, berpotensi meningkatkan resiko batu empedu kolesterol. Baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Saya Marsha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.